Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Husna Nurhiti dari kelas MJ5D, mata kuliah Manajemen Resiko, NIM 304021000139, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PSD. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai terjadinya kasus dari Bank Senturi. Apakah itu Bank Senturi? Di sini Bank Senturi merupakan bank swasta yang beroperasi di Indonesia. Bank ini terkenal karena pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 2008 dan mendapat bailout dari pemerintah Indonesia. Setelah itu, bank ini mengalami perubahan kepemilikan dan restrukturasi. Bank Senturi kemudian berganti nama menjadi Bank Citras Indonesia setelah diakuisisi oleh Citras Group pada tahun 2019. Bank ini merupakan salah satu contoh perjalanan perbankan yang cukup kontroversial di Indonesia. Kasus Senturi ini merupakan kasus pengucuran dana bailout oleh pemerintah pada Bank Senturi. Dananya diduga mengalir pada salah satu partai politik dan proses bailout yang janggal. Pada proses tersebut disinyalir adanya praktik rekayasa dan kolusi dalam penanganan kasus ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sejarah dari kasus Bank Senturi. Narasi munculnya Bank Senturi banyak keganjilan ketika didirikan. Awal berdirinya berdasarkan Akta Nomor 136 pada 30 Mei 1989 yang dibuat oleh Lina Laksmiwardani SH, notaris pengganti Lukman Kirana SH, notaris di Jakarta. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor C2/6169 HT0101 tahun 89 tertanggal 12 Juli 1989, didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta pada 2 Mei 1999 dengan nomor 284/not/1999. Untuk Bank Senturi ini berdomisili di Indonesia dengan 27 kantor cabang utama, 30 kantor cabang pembantu, dan 8 kantor kas. Kantor pusat bank beralamat di Gedung Sentral Senayan, 2 Jalan Asia Afrika nomor 8 Jakarta. Dari jumlah kantor tersebut, yang beroperasi sebanyak 63 kantor. Latar belakang kasus Bank Senturi. Latar belakang kasus ini berawal dari kecurigaan para elit politik pada kebijakan pemerintah, di mana adanya dengan dana talangan pada Bank Senturi mengalir pada salah satu tim sukses partai yang memang pada saat pengucuran dana tepat pada saat waktu akan pemilu Capres dan Cawapres 2009. Awal kasus Senturi berbicara tentang kebijakan politik yang dijalani oleh pemerintah. Kebijakan pun berporos pada sistem pengawasan. Penyebab bangkrutnya Bank Senturi. Yang pertama yaitu adanya penyimpangan manajemen, di mana diduga penempatan dana yang sembrono di pasar uang. Yang kedua, pengawasan dari Bank Indonesia itu lemah. Bank Indonesia memberikan kelonggaran aturan pada Bank Senturi dengan memasukkan surat-surat berharga yang macet ke kategori lancar. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan di sini pada kemampuan suatu bank melakukan kegiatan operasional perbankannya itu kurang maksimal. Yang keempat yaitu aturan kesehatan perbankan. Perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kelima, pada aspek-aspek penilaian yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, dan aspek earning. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada kasus Bank Senturi. Yang pertama, bagi nasabah atau masyarakat. Kelebihannya, adanya perlindungan sistem keuangan. Tindakan pemerintah dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi stabilitas sistem keuangan nasional dari potensi krisis.
untuk kekurangannya itu ketidakpastian ekonomi, terjadinya kontroversi dan ketidakjelasan seputar penanganan kasus Bank Senturi. Jadi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan investor. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan Bank Senturi bagi pemerintah. Untuk kelebihannya yaitu pengambilan tindakan cepat. Pemerintah dapat dianggap responsif dengan mengambil tindakan cepat untuk mencegah meluasnya krisis keuangan yang lebih besar. Untuk kekurangannya, itu terjadinya ketidakpercayaan pada publik. Jadi keputusan dan transparansi yang kurang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat mempengaruhi legitimasi dan dukungannya. Dari kasus terjadinya Bank Senturi tersebut, ada beberapa pendapat tentang kebangkrutan dari Bank Senturi. Dapat saya simpulkan dari kebangkrutan Bank Senturi itu dapat bervariasi bergantung pada sudut pandang individu dan analisis ekonomi yang dilakukan. Ada beberapa orang mungkin melihat tindakan penyelamatan sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah keruntuhan sistem keuangan yang lebih luas. Sementara yang lain mungkin mengkritiknya karena dugaan kebijakan yang kurang transparan dan potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun pihak yang terlibat dalam kasus Bank Senturi ini meliputi yang pertama pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ini terutama melibatkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terlibat dalam pengambil alihan dan penanganan krisis di sekitar Bank Senturi. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan, melibatkan lembaga keuangan seperti Otoritas OJK yang dapat terlibat dalam pengawasan dan regulasi terkait. Yang ketiga yaitu Dewan Komisioner Bank Indonesia. Mereka yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan di tingkat Bank Indonesia. Yang keempat yaitu LPS, yaitu lembaga yang memiliki peran dalam melindungi dana nasabah. Yang kelima yaitu nasabah Bank Senturi. Di sini individu dan perusahaan yang memiliki akun atau investasi di Bank Senturi dan dapat terpengaruh oleh keputusan dan peristiwa seputar kasus dari bangkrutnya Bank Senturi ini. Yang keenam yaitu Parlemen dan Komisi 11 DPR. Terlibat dalam penyelidikan dan pembahasan di tingkat legislatif terkait denda kasus Bank Senturi. Untuk kesimpulan dari terjadinya kasus Bank Senturi ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi krisis keuangan, namun disertai kontroversi terkait transparansi kebijakan. Dampaknya melibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan pelajaran penting untuk memperbaiki regulasi dan respons terhadap krisis keuangan di masa depan. Sekian dari pemaparan saya terkait dengan kasus Bank Senturi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.